Pak Fahri Hamzah ini terkenal sangat vokal, sering mengkritik. Tapi kok sampai hari ini belum masuk bui Anda itu. Bahkan dapat piagam penghargaan kemarin. Gimana pandangan Anda terhadap pasal 28 ayat 2 yang diterapkan terhadap Jering? Setuju atau tidak? Ya, saya kalau melihat perdebatannya sudah kayak gini, udah sumir sudah ini. Ya. Laporan dan kemudian proses ini udah jadi sumir lah. Sehingga saya sebenarnya nggak melihat masalah hukumnya lagi. Jadi ini ada masalah lain di luar itu. Ada kemungkinan orang-orang yang berkepentingan saudara Jering itu di penjara, yang bermain di belakang layar, itu yang lebih mungkin. Maksudnya dari mana? Dari pusat atau dari Bali? Dari manapun, itu kan tinggal angkat telepon itu. Jadi itu lebih cenderung lihatnya begitu. Saya kalau kasusnya kayak begini juga, saya nganggap institusi tidak relevan mengadu atas pencemaran nama baik. Apalagi pencemaran nama baik itu adu domba antar golongan Anda tidak melihat. Alamatnya individu, apalagi sara. Sara itu primordial, sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Ya. Agama, suku itu kita dan bawa golongan. Sejak lahir, itu dia. Kalau ini kan institusi, memang institusi bisa berbuat salah, Pak. Apalagi institusinya besar, masa kesalahan di Bali harus ditanggung oleh yang pusat. Bagaimana kalau di tempat lain kemudian nggak setuju karena perbedaan perilaku antara institusi, apalagi institusi negara. Jadi saya ingin menilai dua hal. Pertama, ini udah bukan persoalan hukum lagi. Nggak boleh dong negara mau mengambil contoh dengan mengorbankan warga negara. Negara itu kalau mau memberikan contoh kepada rakyat, dia harus menjurubicarai pikiran-pikiran itu kepada rakyat supaya orang lebih paham. Jadi ID sebenarnya kalau ada yang menyerang, jurubicaranya keluar. Dia jelaskan kepada masyarakat, enggak begitu caranya, begini posisi ID secara institusi, begini kami bekerja dengan WHO, begini kami berkoordinasi. Luaslah pemahaman publik, bukan orang kemudian kena sentimental dan sebagainya. Benar tadi itu, istri saya dokter, saya tahu bagaimana mereka bekerja. Tapi bukan karena alasan itu lalu kemudian ingin menjerahkan orang. Freedom of speech di dalam negara demokrasi harus dilindungi oleh negara supaya ada fasilitasi antara warga negara menggunakan mulutnya di dalam bertukar pikiran. Tapi ini kan darurat corona, bahkan dalam Perpu, dalam Kepres sudah disebutkan bahwa ini bencana nasional. Apakah itu bisa diangkat kekecualian demi menyelamatkan publik? Dulu itu, Pak Hotman, yang diawasi itu hanya mulut. Ya. Dan satu orang punya satu mulut. Ya. Sekarang apakah negara sanggup mengontrol jari? Karena yang dikatakan itu dan jarinya itu kadang-kadang dua-duanya main. Ya. Hitung saja, dikali aja 10 jari. Kalau ada orang ngetik pakai kakinya, tambah banyak itu yang harus ngomong. Yang harus diawasi. Tidak begitu caranya. Negara itu diongkosi oleh APBN, ada juru bicaranya. Untuk menjelaskan kepada masyarakat, pertentangan itu adalah menjadi kewajiban negara. Apalagi ID. ID kan bekerja sama dengan negara. Duduk dia di di kantor Satgas nih. Kami kasih waktu, kami mau menjelaskan posisi ID kepada masyarakat. ID akan dapat nama baik. Termasuk tadi beliau sampaikan itu bahwa teman-teman kita dokter, perawat itu kerja 24 jam. Terancam setiap hari nyawanya supaya orang itu menghormati dokter. Tapi dokter kan individu, Pak. Kalau ID kan sebagai institusi tidak boleh baper begitu karena dia mewakili banyak orang. Jangan-jangan ada juga dokter ini, anggota ID ini yang gembira dengan Jering itu. Karena dengan cara itu dia membuka banyak hal yang merupakan aspirasi dokter juga. Bapak kan paling vokal. Bapak kan ada partai politik di belakang. Sehingga belum ada yang berani melapor polisi, Pak, atas pendapat Bapak. Dulu saya, Pak, anggota DPR, Pak. Ada kekebalan. Sekarang saya tetap bicara, tapi mesti agak hati-hati sedikit. Oh, begitu. Itulah sebabnya sebenarnya. Ini saya, Bang Hotman bertanya tentang saya kan. Saya ini kan, Abang bilang tadi vokal. Tapi kemudian oleh Presiden kemarin diberikan penghargaan dan Presiden mengambil kesempatan tanya saya, Pak boleh nggak kita konferensi pers bareng? Saya bilang silakan Pak. Kita konferensi pers dan di situ Presiden mengatakan kita harus menghormati perbedaan pendapat. Menghormati perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bukanlah permusuhan, bukan alasan untuk saling meniadakan. Harusnya ini aparat-aparat di bawah ini menyesuaikan diri dengan pernyataan Presiden. Hukum kan mesti jelas, tertulisnya harus jelas, maknanya harus jelas, definisinya harus jelas.
Ini menjadi nggak jelas definisinya. Beliau ini kalau saya dengar tone-nya tadi, nggak rela juga itu, masa gara-gara begitu ID diseret-seret, nama baiknya ID rusak. Pak Nasir, tadi Pak Fahri Hamzah sudah mengatakan, Bapak sendiri setuju nggak dengan Pak Fahri Hamzah bahwa memang ini tidak sepantasnya diterapkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ya, karena tidak mempertentangkan rasa kebencian antar golongan atau ras. Sebagai orang yang juga belajar hukum, Pak, saya tahu persis bahwa pasal 28 ayat 3 apalagi itu tidak ayat 2 tidak harus ada di sini. Itu pertama. Ya. Yang kedua, saya juga yakin, yakinnya bahwa ID Bali tidak melaporkan pasal ini. Pak, maksudnya waktu laporan polisi di bagian Iya, laporan polisi, iya. Wah, Nah, ini asal suatu Bapak tahu. pernyataan yang sangat berani nih. Oh iya. Ya. Asal Bapak tahu, ketika orang datang untuk Laporan polisi. membuat laporan polisi model B, Ya. itu polisi yang menerima itu Yang junior-junior. enggak juga, Pak. Di situ juga ada senior. Itu ada ada satu tahap yang disebut dengan konsultasi dan konseling. Benar. Dan disitulah kemudian polisi ini melihat apakah ada pidana atau tidak di sana. Atau yang dilaporkan itu apa gitu. Ya, Ya. sekaligus kalau ada pidana, penentuan pasal dilakukan di situ. Ya. Itu pertama. Yang kedua, biasanya pasal itu, ID itu kalau datang, tentu dia juga ada orang hukum yang mengerti, yang Ya. sama-sama dengan dia. Yang ketiga, Pak, yang saya ingin sampaikan, tadi saya minta waktu pada Bapak untuk menyampaikan ini. Bahwa saya tetap beranggapan dari ilmu yang saya pelajari, ini berlebihan. Ya. Upaya paksa yang dilakukan dengan penahanan ini berlebihan. Saya juga sangat yakin bahwa ID ini, Pak, mereka punya perasaan. Mereka punya hati nurani. Mereka tidak ingin membuat orang sensoro. Itu dulu, Pak. Mungkin dia hanya berharap bisa membuat orang jerah dengan panggilan berulang kali. Periksa pagi, Bapak tahu kan? Periksa pagi, malam baru pulang. Itu orang udah gemetaran, Pak. Lututnya hilang. Sehingga menurut saya, Pak, ini sikap berlebihan. Ini bukan tuduhan. Menurut keyakinan ya, keyakinan pribadi bisa benar atau tidak. Pada saat awal laporan di polisi, Anda menduga bahwa yang dilaporkan adalah pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik. Menurut analisa Anda pasal 28 ayat 2 pasal karet ini masuk, menurut analisa Anda kok bisa ada? Keyakinan loh, bukan tuduhan. Iya, begini, aja. Pak. Kalau ilmu itu, Pak, saya tidak setinggi Pak Fahri ini. Saya kan baru belajar sama dia. Apa tanggapan Anda terhadap pendapat Pak Nasir tadi seolah-olah agak meragukan ada pasal 28 ayat 2 itu dilaporkan di awal? Apa pendapat pribadi Anda? Kita tidak menuduh, tapi pendapat pribadi Anda gimana? Ya, saya rasa kalau keyakinan dari Pak Nasir, saya juga sebetulnya nada selaras juga sebetulnya. Gitu, ada apa? Tapi kemudian kan faktanya, ketika ditanyakan ke penyidik kan mereka bilang memang dari awal katanya. Oh begitu. Dari awal penyidik bilang ini pasal 28 ayat 2, junto 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dipasang dari awal oleh ID. Dan juga untuk nyambungin dengan pendapat Fahri tadi sebetulnya, secara kronologis ini bisa dicek, Bang. Ya. Secara kronologis begini, ID Bali itu melaporkan jering itu per 16 Juni 2020. 16 Juni 2020. Ya. 3 hari setelah postingan yang tadi Abang baca itu. Oke. Lalu kemudian tidak dipanggil-panggil, tidak ada klarifikasi, tidak apa. Tiba-tiba tanggal 27 Juli itu kemudian SPDP. Anehnya SPDP ini sehari setelah jering terlibat demo menolak rapid test, swab test sebagai syarat administrasi yang heboh itu. Ya. Saya tidak menuduh ini berhubungan. Tetapi kemudian melihat bagaimana eskalasi kasus ini naik, langsung tanggal 26 Juli 2020, Jering dan kawan-kawan demo menolak rapid test sebagai syarat administrasi. 27 Juli SPDP kasus ini, kemudian Jering langsung dipanggil sebagai saksi. Pertama tidak hadir, dipanggil lagi 3 harinya, hadir sebagai saksi. Kemudian tanggal 12 Agustus itu sudah dipanggil sebagai tersangka, langsung ditahan. Saya mau tanya, Ya. waktu BAP, kan di BAP kan pasti ditanya sesuai dengan pasal yang dituduhkan. Ya, Kalau istilah kacung, oke lah mendekati ke pencemaran nama baik. ya. Nah, sekarang Anda waktu di BAP ada nggak pertanyaan?
kebencian antar golongan yang mana? Ada nggak pertanyaan begitu? Agar kena pasal 28 ayat 2 itu. Di mana? Pertanyaan di BAP ada nggak soal itu? Nggak ada. Jadi? Tidak ada. Yang ditanyakan adalah pertama selain soal keaslian postingan dan sumber postingan alat yang dipakai itu adalah apa maksud dari postingan tanggal 13. Ya. Kemudian apa maksud postingan tanggal 15. Hanya 2 itu saja. Oke. Lalu dia jelaskan maknanya sama emoticon babi gitu. Ada emoticon babi kan yang di postingan tanggal 13 itu. Sehingga Jering menegaskan bahwa ini kritik saya berangkat dari situasi, saya tidak ingin ibu-ibu yang melahirkan kesusahan karena prosedur rapid test. Kemudian saya berharap kepada ID, karena ID, Jering mengatakan saya baca ADART ID perannya adalah sebagai agent of change, tertulis itu di ADART-nya sebagai pembaharu, maka ketika ada regulasi yang bisa mengorbankan rakyat, ID harusnya bersuara untuk mengubah regulasi. Makanya dia tulis, bubarkan ID, saya akan minta penjelasan kepada ID, begitu. Anda sendiri sebagai pengacara, apa upaya hukum berikutnya? Menunggu aja? Saya pertama kan sebelum ini saya sudah ketemu dengan Ketua ID Bali. Ya. Ketemu Ketua ID Bali, kemudian mereka bilang bahwa ini adalah keputusan organisasi, mencabut laporan nggak bisa, menunggu keputusan organisasi. Proses jalan terus, kata begitu. Kemudian maka tadi ini menjadi agak aneh sebetulnya informasi dari Pak Nasir, karena kalau di penyidikan, informasi yang saya dapat adalah ini justru ID Bali mendapat kuasa dari PBID, dari pengurus besar ID. Jadi ID Bali bertindak atas kuasa PBID sebagai perkumpulan begitu. Pak Nasir, Bapak itu kan sebagai Dewan Pakar akan meminta kepada pimpinan ID, ya cabut dong laporannya. Kalaupun nggak bisa damai, diperbaiki, laporkan hanya kacung itu hanya pencemaran nama baik 27 gimana? Apakah Anda akan bertindak dalam waktu dekat? Ke Bang Fahri, ini mungkin saya ingin mewakili netizen juga Bang. Ini kan kita tahu bahwa Bang Fahri ini sosok yang kritis dan mohon maaf kadang suka nyinyir juga ya. Nah, saya sebagai masyarakat Indonesia jadinya kadang-kadang takut. Kita negara demokrasi tapi kalau mau mengutarakan pendapat kena undang-undang ITE. Nah, apa tips Bang Fahri supaya kita itu tidak terjerat hukum, Bang? Dan rahasiamu kenapa lolos terus itu maksudnya? Itu sih Bang ya. Jadi saya merasa bahwa setelah kita memasuki alam demokrasi ini, di mana pasal-pasal yang berpotensi untuk menghukum warga negara secara sepihak oleh negara yang bertambah kuat, itu telah kita preteli begitu. Hak-hak warga negara, hak-hak rakyat semakin dijaga, maka bayangan saya sebenarnya dalam transisi ini kita akan membela kekuatan rakyat. Kebebasannya untuk berbicara, untuk mengkritik lembaga negara, mengkritik pejabat yang menurut saya itu memang tidak layak itu, mengkritik pejabat itu kemudian menjadi sasaran pidana apapun kritik ini. Karena pejabat itu digaji untuk menjelaskan kepada publik apa yang dia kerjakan. Kalau orang salah paham kepada pejabat, salah dia. Tapi rahasiamu apa? Kamu paling banyak kritik. Tapi kok nggak pernah jadi tersangka gitu loh? Aman-aman aja. Sebenarnya berkali-kali saya dipanggil polisi, Pak. Sebagai? Karena nge-tweet dan sebagainya dulu itu. Tapi belum pernah jadi tersangka. Tapi Pak, di Undang-Undang Dasar kita, kemudian dilembagakan dalam Undang-Undang MD3 itu, ada perlindungan kepada anggota DPR bahwa pernyataannya, sikapnya itu dalam tugas-tugasnya itu tidak boleh dipidana. Jadi kalau saya itu disurati polisi, surat itu langsung saya kirim ke Mahkamah Kehormatan. Tolong dijawab bahwa saya berbicara ngeritik pemerintah ini adalah tugas saya secara konstitusional. Nah, saya sebenarnya Bang ingin semua orang juga punya kebebasan seperti itu, terutama rakyat, Pak. Bung Jering ini kan karena kasihan melihat ibu-ibu yang melahirkan, lalu dia membuat pembelaan. Tidak ada benci dia kepada ID, dia cuma mengekspresi apa yang dia lihat. Karena dia itu adalah tokoh publik, tokoh sosial media juga, banyak masukan yang masuk ke dia, lalu dia sampaikan itu. Karena orang-orang kecil ini nggak bisa bicara, Pak. Yang bisa bicara kan yang punya kamera, yang punya follower. Ini harus diapresiasi seharusnya gitu. Jadi sekali lagi saya katakan, kepentingan negara, hukum dalam hal ini, untuk melindungi perbedaan pendapat, melindungi freedom of speech dari orang-orang seperti Jering itu jauh lebih tinggi daripada menahan dan memenjara dia, Pak. Baik. Dia tidak bermaksud menyerang ID, dia tidak punya kebencian pribadi. Kalau ada diksi-diksi yang dipakai itu membuat ID sakit hati, dia minta maaf. Mau dia sekarang mencabut semua kata-katanya dan akan mendukung program
protokol kesehatan kalau pemerintah. itu kalau secara substansi harus dibedakan. Secara substansi dia yakin dia benar, tetapi maksudnya juga ini kan soal sikap politik dia kan bukan hanya soal keyakinan tanpa dasar gitu. Kan sah-sah saja dia punya pendapat. Ya, saya mengatakan bebas berpendapat. Maksud saya daripada ditahan terus-menerus mau nggak mengalah itu Itu dia, Pak. pertanyaan. Jadi kita ini mau melumatkan ini pendapat-pendapat ini Ya. dengan apa namanya ya mohon maaf ya permintaan maaf dan sebagainya. Beliau kan clear tadi sikapnya itu sebagai pendapatnya itu jangan dirubah Pak, biar aja. Saya tuh terus terang Pak sebagai pejabat Pak ya mohon maaf ya ini kompensasinya juga. Saya di sosial media saya nggak mau blok orang. Saya dimaki orang, muka saya diubah jadi binatang Pak. Saya nggak pernah laporin, nggak saya blok. Saya cuma blok kalau orang kirim pornografi aja karena timeline saya nanti kan kotor Pak. Demi dalam keadaan darurat corona, kadang ajas manfaat ditonjolkan daripada normatif hukum. Bagaimana pendapatnya? Mohon maaf Bang Hotman ya, manfaat itu dengan cara negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak jawab, banyak klarifikasi, bukan banyak tangkap orang. Nggak ada gunanya tangkap orang itu punya pegawai, orang itu bekerja. Nggak begitu. Itu yang saya dari dulu saya oppose dari penegakan hukum yang menganggap bahwa riuh-riuh ini dianggap hoax. Negara malas untuk menjelaskan apa yang benar dong dari versimu. Lalu kemudian negara menggunakan alat represif. Nggak boleh itu. Pendekatan pidana itu adalah pendekatan terakhir. Saya kira itu Bang. Pak Fahri Hamzah, berhubung Bapak baru mendapat piagam penghargaan, ya, dan sepertinya pasal ini 28 ayat 2 pertanyaan besar. Toh kan kalau Bapak Presiden sependapat dengan Pak Fahri, ini suasana bisa berubah. Ada niat nggak untuk menelpon Pak Jokowi? Sebenarnya gini Pak, kalau saya dengar pidatonya Pak Jokowi itu clear sebenarnya. Ya. Harusnya ini para anggota kabinet terutama Polkam ini dan kebetulan ini pakar hukum Profesor Doktor ini yang sekarang yang memimpin inilah yang sekarang ini mengadvokasi persoalan-persoalan Siapa? kayak gini. Polkam apa? Pak Mahfud MD, Menko Polkam. Oh, Menko Polhukam. Menko Polhukam. Harusnya dia berpendapat Harusnya apa? dialah yang melihat yang begini-begini. Ini adalah perbedaan pendapat. Ya. Menteri-menteri ini, Menko misalnya, sebagai elemen yang mengkoordinir lembaga-lembaga itu, harusnya itulah yang menjalankan tugas Apakah ini. Pak Gendo akan meminta perlindungan hukum dari Menko Polhukam dalam waktu dekat? Oh iya. Akan. Saya terus terang menginginkan agar kepemimpinan nasional Pak Jokowi pada periode kedua ini berakhir dengan baik. Kembali kita merayakan kebebasan berpikir, perbedaan pendapat sebagai taman bunga yang indah yang setiap hari kita lihat dan itu membuat kita gembira. Negara harus memfasilitasi perbedaan itu dalam satu dialog yang terus-menerus. Itulah tugas negara hadir sebagai penengah dalam perbedaan-perbedaan yang ada itu. Nah sehingga ide-ide segar dalam krisis, dalam COVID ini justru itu yang muncul. Tetapi kalau kita larang orang berbicara, tidak boleh ngomong begitu, nggak boleh meragukan ini dan sebagainya. Lalu di mana tempat supaya ide-ide dan pikiran cemerlang itu keluar dalam situasi seperti ini? Jangan yang begini, sikat ini. Nggak boleh. Biarin aja orang susah, sikat. Nggak boleh begitu. Nah, saya kira itu yang kita mesti rayakan itu, Pak Hotman. Benar-benar menjalankan demokrasi ya Bang ya. Itu makna demokrasi Baik. kita. Oke, Bang Hotman.